tidak mungkin yang tumpai itu teh. Biarkan aja, nggak apa-apa. Langsung saudara Saud. Langsung saja. Tadi saya sudah dengar omongan Anda. Maaf dulu kalau saya bikin tanda kutip ocehan lah itu. Tapi biarlah seperti itu. Saya mau tanya dari tingkat dasar aja lah. Ya. Dari tadi sudah dengar narasi Anda yang Anda bangun. Sebenarnya ingin saya 5 pertanyaan, tapi satu aja lah dulu. Saya mau tanya kepada Anda sebagai umat Muslim ada di Indonesia ini, yang tinggal di Indonesia. Saya mau tanya satu pertanyaan. Bagaimana saudara itu bisa memahami kitab Anda? Saya ambillah satu contoh. Surat Maryam 19 ayat 71. Surat Maryam ayat 71. Bagaimana cara Anda memahami? Itu aja lah dulu kita mulai diskusi. Yang ringan-ringan aja lah dulu. Iya. Kalau berbicara mengenai surah Maryam ayat 71. Di dalam bukan konteks isinya. Saya tanya bagaimana cara Anda sebagai umat Muslim memahami surat Maryam ayat 71. Itu yang saya tanya. Atau secara umumnya, bagaimana saudara memahami isi kitab Anda? Ya, kami memahami kitab kami dengan akal, bukan doktrin dan dogma. Anda bertanya, Anda duduk cantik, saya jawab. Anda kan Kristen, manusia terjemah. Nah sekarang Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab. Ketika berbicara mengenai surah Maryam ayat 71, itu berbicara skala umum, tidak berbicara umat Islam saja. Di situ Anda harus paham, ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi semua manusia. Tuhannya Yahudi, Tuhannya Kristen, Tuhannya Buddha, Tuhannya Hindu, Tuhannya Islam. Tuhan itu cuma satu. Nah, Tuhan satu inilah yang dimaksud di ayat itu. Ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab, penyebutan Tuhan itu ada 2. Rabb dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kalau kemudian menggunakan terjemahan untuk memahami Al-Quran. Padahal 2 kata ini memiliki makna fungsi dan definisi yang berbeda. Kalau Rabb, konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sedangkan Ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Seperti sembahan Anda, Yesus. Sembahan saya, Allah. Sembahan orang Yahudi, Elohim. Itu merujuk kepada objek sembahan setiap umat. Anda boleh lihat di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 98. Di sana ada kata wariduha, mendatangi. Nah, sedangkan ketika ada kata wariduha, mendatangi, itu adalah suatu kepastian bagi Tuhan. Jadi seluruh manusia akan datang mendatangi api neraka tersebut. Mendatangi neraka tersebut, semuanya akan mendatangi neraka tersebut tanpa terkecuali. Tetapi ada yang menetap di sana, ada yang keluar dari sana. Mari kita lihat buktinya. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Surah An-Nasiyat ayat 34 kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra. Apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Fa'amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi di situ jawabannya. Ketika kemudian neraka sedih, kemudian kiamat itu terjadi, maka semua manusia yang punya mata melihat neraka.
Tetapi yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang kafir, dan yang orang beriman kemudian dikatakan oleh Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita semuanya akan melihat neraka. Anda dan saya melihat neraka, tapi Anda tetap di sana, sedangkan saya melanjutkan perjalanan kepada surga. Silakan. Baik. Terima kasih. Jadi begini. Oke. Kalau saya ditanya sama saudara saya umat muslim, kalau ditanya bagaimana cara saya memahami isi kitab saya, atau mau lebih terperinci, bagaimana cara saya memahami isi seperti kitab Yohanes ayat 1 dan kitab Yohanes 1 ayat 1 dan 14, saya jawabnya sederhana, saudara Juma. Cuma dua, biar Anda tahu. Yang pertama, saya belajar kepada pendeta. Yang kedua, saya belajar meminta mohon kepada Tuhan saya. Begitu, itulah jawaban yang benar. Oke. Ketika Anda mengatakan, Anda paham atau tidak? Saya paham sekali. Ketika Anda mengatakan Anda bertanya kepada pendeta, ketika saya tanya kepada Anda bertanya kepada pendeta, Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Apa jawaban pendeta? Tunggu, jangan sampai jauh sebegitu. Makanya saya tanya kepada Anda, bagaimana cara Anda? Itu dulu kita tuntaskan dulu. Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Yes, dan saya sudah menjawab. Saya memahami kitab saya dengan akal, bukan dengan kebodohan tokoh-tokoh agama saya. Apakah sedangkan artinya ketika dengan Anda akal yang saya buat itu bisa dituliskan? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah seperangkat dengan akal. Kalau ada sebuah kitab tidak bisa dipahami oleh akal, maka Tuhan itu gagal. Artinya kalau bukan Tuhannya yang gagal, kitabnya yang bukan firman Tuhan. Karena mustahil Tuhan yang maha mengetahui memberikan buku petunjuk yang tidak relevan dengan isi kepala manusia. Itulah kitabmu. Maksud saya yang bertentangan begini, dengan kita otakmu. dulu jauh-jauh, saudara Cuma. Jika Anda memahaminya, bagaimana caranya? Anda sudah jelaskan sederhana tadi. Dengan akal. Nah, dengan akal. Akal dengan itu akal. Apakah bisa Anda tuangkan ke dalam buku atau tulisan? Bisa. Segala sesuatu pencapaian yang ada, sabar dulu. Segala sesuatu yang telah dicapai oleh manusia itu sumbernya akal. Ya, terima kasih. Bukan halusinasi. Setelah Anda lain berbeda dengan agama Anda berkata berdasarkan akal, kemudian Anda tuangkan dalam tulisan. Apakah itu bisa menjadi acuan? Cara berpikir Anda itu bisa menjadi acuan dari saudara saya umat muslim? Jawab dulu. Yes, seluruh umat Islam itu memahami bahwa untuk memahami kebenaran, pondasi takarannya itu akal. Bagaimana orang bisa mengetahui sebuah kebenaran? Ya bisa. Segala sesuatu itu harus akal. Harus akal. Bisa itu, apakah hal pemikiran Anda itu bisa berbeda dengan hadis dan yang ini Anda berbicara mengenai bagaimana pemahaman umat Islam dalam mengkaji sebuah kitab. Saya katakan akal, udah selesai. Sementara Anda mengatakan jawab dulu itu sampai ke situ. Saya sudah jawab akal. Ya, akal sedangkan bisa dituangkan dalam tulisan. Dalam tulisan itu bisa menjadi acuan bagi umat muslim. Ada disebut buku-buku tafsir. Karena akal. Apakah cara berpikir Anda itu yang Anda tuangkan dalam tulisan itu sekarang bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat muslim? Itu umat Islam. Hei saudara, apakah umat Islam kemudian bertolak belakang dengan pernyataan Anda saya tentang surat Maryam? Pertanyaan saya sederhana. Apakah pemikiran Anda itu yang Anda tuangkan dalam suatu tulisan bisa menjadi acuan bagi saudara saya umat muslim? Saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang belum. Jawab. Jadi yang saya ngomong tadi ini apa?
Yang panjang lebar saya jelaskan kepada saudara apa? Itu kan isi darinya. Saya tanya bagaimana cara Anda memahaminya. Islam itu, hei saudara, seluruh umat Islam itu memahami apa yang saya sampaikan ini. Artinya pola pikir yang saya uraikan barusan itu tolak ukur dari seluruh umat Islam yang ada di atas muka bumi ini. Apakah itu sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih? Sesuai dengan hadis dan tafsir yang sahih. Emang kamu tahu ilmu hadis? Nggak tahu dia. Ya asal ngomong aja, asal ngomong. Sedangkan Anda barusan, sabar dulu. Sedangkan Anda tidak memiliki malu sedikit pun dengan mengatakan bahwa landasan umat Kristen itu adalah apa kata pendeta. Nah begini, apakah umat Muslim aja yang bisa jangan dulu, memahami udah selesai, isi kitabnya? Udah selesai. Dengar. Anda jawab dulu. Sabar dulu, saudara. Kau panggil pendetamu untuk berdiskusi dengan saya kalau begitu. Untuk kau itu nggak perlu pendeta, saya aja udah cukup. Tapi jawab dulu pertanyaan saya yang sederhana ini. Sederhana ini. Tadi saya sudah jawab. Kalau yang saya ungkapkan tadi, isi kitab saya ada dua cara. Saya belajar kepada pendeta atau pribadi saya sendiri minta pertolongan dari Roh Kudus. Baik. Anda bagaimana? Berdasarkan saya dengan akal saya. Yang sahih, Saya dengan akal saya. Saya dengan akal. Saya dengan akal saya. Saya dengan akal saya. Kalau bisa saya tantang udah ku jawab. Saya dengan akal. Udah diam. Kamu diam. Setiap manusia boleh menafsirkan isi kitabnya. Diam ya. Bisa bang, biasanya kalau di Yahudi itu ada ulama-ulama, Islam juga ada. Jadi kita nggak bisa sembarangan menafsir, nggak boleh. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan kemudian Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Ini sama seperti Quran surah Maryam ayat 72. Di dalam kitab kamu malah dikatakan dalam Yudas 1 nomor 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bisa orang itu keluar dari neraka. Orang mendatangi, tetapi orang yang beriman, orang yang diselamatkan, tinggalkan neraka. Kalian tinggal di dalam neraka jahanam. Itu. Sedangkan Anda tanpa malu, ya namanya juga oten, Anda mengatakan kami memahami Bible dengan bertanya kepada pendeta dan minta bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada penyembah makhluk, mana make. Roh Kudus datang kepada pemakan babi, mana bisa. Mungkin maksud Anda roh halus kali. Ketika kemudian Anda menjadikan pendeta sebagai acuan, nah coba tanya pendetamu. Pak pendeta, ya paman, adakah perintah di dalam Bible bahwa perpuluhan itu bisa diberikan kepada pendeta? Mana dalilnya perpuluhan Pak Pendeta bisa diberikan kepada non-plewi? Coba tanya pendetamu, apa kira-kira jawabannya? Pak Pendeta, saya mau nanya, ya paman, adakah di dalam kitab kita yang kita ambil dari agama Yahudi, khususnya yang kita sebut perjanjian lama, karena yang disebut perpuluhan itu sumbernya dari sana, adakah Tuhan memberikan pengaturan bahwa pendeta non-Yahudi, non-suku Lewi bisa menerima perpuluhan? Adakah dalilnya? Tanya pendetamu. Apa jawaban pendetamu? Saya kalau jadi Kristen, dengan pola yang Anda katakan, saya memahami agama kami, saya memahami kitab saya dengan bertanya kepada pendeta. Malu saya mengaku kayak gitu, malu. Sama pendeta dia bertanya tentang isi kitabnya. Kita kalau disuruh baca Torah asli nggak bisa baca, dia bingung dia. Maksudnya lain dengan ustadz atau ulama Islam suruh baca teks asli, tahu dia. Gitu. Itu bedanya. Pendeta itu bergantung juga pada terjemahannya itu banyak biasnya alias error itu. Jadi
Ketika Anda bertanya kepada pendeta, itu bukan suatu kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah membaca dalam teks asli. Ya. Ya, kita sapa dulu tamu kita, Jason. Selamat pagi, Jason. Jason Monitor. Pagi, Kak. Pagi. Kristen, Bang. Iya, Kak. Ya, siap. Ya, silakan Dinda Alfi. Saya rehat sejenak. Baik. Dinda Alfi. Silakan Ahi dilanjut. Baik. Baik, Guru. Siap, siap. Ini dulu ya. Istirahat dulu gurundanya. Sesudah riut ya menghadapi si Rasmi yang naudzubillah summa naudzubillah itu. Tapi Rasmi itu memanfaatkan dua mulutnya, Bunda. Jadi dipakai semua ya. Gitu jadinya nggak apa-apa. Itu Namanya juga syafatain berarti ya. Jadi Iya. kalau di tajwid itu syafatain itu namanya ya. Iya. Mulut Ada atas. tasdidnya itu. Ah iya. Dua pakai. Double dua. Dua. Ya, Bang Jason. Halo Bang Jason silakan. Bang Jason. Alfi monitor Alfi. Bunda Alfi. Halo Jason. Ya, shalom Jason. Ini ada Bang Billy, Bang Jason. Silakan. Shalom Jason. Shalom, Kak. Oke. Kebanyakan teman-teman Kristen memahami bahwa pengorbanan Yesus itu adalah gambaran daripada korban di dalam kitab Torah, yaitu kitab Waikra atau Imamat ya. Nah, bagaimana mekanisme itu bisa diyakini dan terwujud? Ketika di dalam kitab Imamat ada 6 kriteria hewan yang untuk dipersembahkan sebagai korban, dan itu ada jenisnya tergantung dosanya. Ada yang jenisnya jantan atau betina. Nah, bagaimana menyambungkan Yesus ke dalam bayangan yang di dalam kitab Imamat itu? Nggak nyambung kan? Bagaimana Anda memaknai itu dan menyambungkan itu ke Yesus? Karena korbannya hanya korban hewan dan bukan manusia. Lanjut. Bang Jason, untuk Bang Jason ditanggapi, silakan Bang Jason. Oke, Bang. Silahkan ditanggapi Bang Jason. Jason, silakan Jason ditanggapi. Emang dulu, Bang, orang kalau pengampunan dulu pakai hewan, Bang, penebusan. Korbankan hewan, Bang. Iya, kalau itu dosa yang tidak disengaja, kamu ketik di situ Alkitab di HP dosa yang tidak disengaja. Semua dalam Imamat itu kepada penghapus dosa itu hanya bagi bis gaga dalam masa berdirinya, dosa yang tidak disengaja. Tapi kalau dosa yang disengaja, hukumannya apa? Mati. Ada nggak obatnya? Ada, yaitu apa? Dengan bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengaku dosa. Itu saja. Seperti yang dilakukan oleh orang Niniwe. Orang Niniwe itu tidak pakai korban-korbanan, namun dia berpuasa dan bertobat. Daud dalam soal Batseba, apakah memberikan korban? Tidak. Makanya kata Daud, hati yang hancur dan mengaku dosa lebih baik daripada korban bakaran. Ini Bang Jason banyak dijeda. Bang Jason, kenapa banyak dijeda, Bang? Iya, kenapa banyak dijeda Bang Jason? Beda, kita turun Ya ke benar apa yang dikatakan tadi Bang 3 juta itu sudah kabur dia. Tentang pertobatan itu kan dirangkum juga dalam Matius 18 nomor 3. Bahkan kata Yesus di situ, barang siapa yang tidak melakukan pertobatan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Udah kabur dia. Di kitab Imamat ini kalau kita baca dengan cermat ya, itu berlaku bagi bis gaga, dosa-dosa tidak disengaja, hubungan dengan kesucian bait suci. Misalnya nggak sadar kita, misalnya orang Yahudi nggak sadar dia datang ke bait suci dalam keadaan kotor, misalnya habis berhubungan intim, terus dia masuk ke bait suci, itu dianggap dosa. Betul. Nggak boleh, itu dosa tidak disengaja. Berarti konsep penebusan dosa digantung terkutuk di kayu salib itu ajaran Paulus ya Bang Billy? Oh iya, itu nggak ada. Kan dikatakan tidak seorang ayah tidak menanggung dosa anak tidak menanggung dosa ayah. Orang yang berdosa itu yang harus mati gitu. Lo yumtu afot albanim ubanim lo yumtu al afot ish bekhetov yumatu. Nah itu dia. Bang Billy. Halo. Halo ya.
Ya, jadi di dalam Bible itu Paulus itu ingin mengajarkan begini, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itulah nabi akhir zaman seperti yang dinantikan kedatangan oleh bangsa Israel. Nah, ketika Paulus menyatakan ini, murid-murid Yesus itu menolak. Lalu Paulus itu mencoba berupaya di dalam Bible itu, ya, mengambil ayat-ayat perjanjian lama tentang nabi akhir zaman, Ibrani 7 pasal 1 sampai 10 diletakkan kepada diri Yesus. Itu gimana Bang Billy? Paulus itu memaksakan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10 itu diletakkan ke diri Yesus. Pertama, Paulus itu mengaku dirinya murid Rabban Gamaliel. Nah, itu rabinya orang Yahudi itu. Nah, Rabban Gamaliel ada 4. Nah, dia Rabban Gamaliel yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Ya, itu satu. Kedua, tidak ada catatan di dalam Midrash maupun Talmud ya atau Mishnah bahwa ada murid Rabban Gamaliel bernama Shaul atau Paulus. Nggak ada. Paulus, ya. Nggak ada dia. Nah, dalam buku sejarah yang ditulis yang disusun oleh Immanuel McLeod ditulis, dikatakan di situ bahwa menurut sejarah Paulus itu sejaman dengan Rabban Gamaliel memang. Nah, tapi mereka merupakan dua tokoh yang berseberangan. Rabban Gamaliel mengabarkan Mishnah, yaitu oral Torah yang dibukukan kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan, dan dalam perjalanan yang sama Paulus juga mengajarkan ajaran dia yang baru ke seluruh dunia sekitar daerahnya, dan terutama sasarannya ialah orang-orang Yahudi. Nah, ketika dia mengajarkan itu kepada orang-orang Yahudi di sinagog, malah orang-orang Yahudi bingung, di mana ini ajaran kita tidak menemukan dalam Taurat. Apa yang terjadi? Akhirnya Rabbi Gamaliel mengekskomunikasi, mencabut keanggotaan mereka dari sinagog, sehingga mereka dibuatkan birkat haminim. Itu semacam kutukan, dikatakan, ya Tuhan, kiranya Engkau menghancurkan mereka, kiranya nama mereka dihapus dalam kitab kehidupan. Nah, orang-orang yang di zaman Paulus itu yang sejaman dengan Rabban Gamaliel adalah Yahudi juga tadinya, ibadah di sinagog juga tadinya, tapi mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa urgensinya? Karena mereka memerlukan seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari jajahan Roma. Nah, nyatanya alih-alih menyelamatkan bangsanya, dia sendiri akhirnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dan ditombak oleh pasukan Roma. Artinya dia gagal sebagai Mesias. Dan yang paling kompleks lagi di dalam soal silsilah, kalau Yesus itu bukan silsilah dari Daud, nggak bisa dia Daud, orang dia nggak ada darah Daud, nggak ada darah Yehuda. Begitu. Lanjut. Baik, izin. Oke, ini izin ada Bang Jason lagi. Oh ya, izin saya sapa dulu. Selamat datang modal congor, modal bicara ini ya, bukan congor ya ini ya. Modal bicara, monitor, dan silakan untuk Bang Jason dilanjut dulu. Indah Alfi, monitor. Oke, sudah bisa saya. Sebentar, ya silakan. Sebentar saya tanya dulu Bang Jason. Bang Jason, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu dari Bang Billy tadi? Ada Bang, ada. Ya silakan. Sebentar ya Bang, modal bicara. Jadi Bang, penebusan dosa itu nggak ada Bang? Itu pengorbanan. Ada di dalam kitab Imamat, pengorbanan hewan itu bukan pengorbanan Tuhan ya, tapi hewan ternak ya. Ada sapi, ada kambing, ada domba. Bahkan ada burung. Tergantung. Kalau dia tidak mampu, dia ganti dengan burung. Dia nggak mampu lagi, dia bisa pakai tepung yang terbaik. Tapi sekarang kan itu udah ditiadakan Bang. Setelah Tuhan Yesus datang Bang, nggak ada lagi korban gitu Bang. Korbanot itu akan dilakukan kalau kamu baca kitab Yeskiel ya, Yeskiel 44, 45 terus sampai sana, bahwa ketika nanti bait suci ketiga dibangun di Yerusalem, maka semua tata ibadat yang dahulu akan berjalan kembali. Ketika Sang Mesias itu datang, karena Sang Mesias akan mengurapi sang imam gitu.
Begitu. Sekarang orang Yahudi bentuknya dalam bentuk apa? Dalam kitab Hosea dikatakan Hosea 5 ayat 3, ya Tuhan kiranya mulut kami sebagai ganti korban bakaran korban sembelihan. Makanya orang Yahudi berdoa sehari 3 kali. Kenapa? Karena korbanot itu atau korban itu dipersembahkan ketika pagi dan juga petang, ya. Kalau siang enggak. Itu tata caranya daripada korbanot. Dan itu pada zaman Bait Suci ada itu dalam bentuk hewan ternak, bukan Tuhan, gitu. Iya betul. Jadi saya sambungkan sedikit Bang ya. Jadi perintah korban pertama juga itu yang dilakukan oleh Habil dan Kabil itu menggunakan ya hewan. Yang kedua perintah korban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu justru ketika mengorbankan Ismail itu diganti oleh Allah, itu diganti dengan kibas atau domba. Nah, ajaran mengorbankan Tuhan sendiri ini siapa ini sebenarnya? Itu kan jelas tadi dijelaskan Bang Suma adalah itu konsep yang diajarkan oleh Paulus. Jadi beda ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Gitu Bang Johnson. Sementara di Matius 18 nomor 3 diajarkan pertaubatan. Bahkan di situ Yesus mengatakan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan maka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Itu Bang Johnson. Ya, silakan Pak Jason. Jadi setelah kita mendengar paparan panjang lebar itu, ada sebenarnya early warning dari Yesus tentang penyesat. Ya, ada 2 teks. Yaitu Yesus berkata, ingatlah baik-baik, jangan kamu disesatkan orang, karena banyak orang akan datang dengan namaku, katanya, aku inilah Kristus. Maka mereka akan menyesatkan banyak orang. Markus 13 nomor 5 sampai 6. Itu teks pertama, Johnson. Teks kedua, Yesus berkata, dan lagi jika pada waktu itu seorang berkata kepadamu, tengoklah, inilah Kristus. Jangan kamu percaya itu, karena beberapa Kristus palsu atau nabi palsu akan terbit, serta mengadakan pekerjaan yang ganjil dan perbuatan yang mengherankan, supaya menyesatkan jikalau boleh orang pilihan juga. Markus 13 pasal 21 sampai 22. Dari 2 teks Bible tersebut, ya, ada 4 indikator early warning dari Yesus sendiri di Bible saudara. Pertama, mengaku dia adalah Kristus. Itu indikator pertama. Yang kedua, menyesatkan banyak orang. Yang ketiga, menyesatkan orang pilihan juga. Yang keempat, mengadakan pekerjaan-pekerjaan ganjil, aneh-aneh, ngadi-ngadi yang mengherankan. Nah, sekarang kita lihat 4 indikator itu. Apa ada di dalam diri Paulus? Loh, kok turun? Kabur lagi dia. Iya, silakan Bang modal bicara. Modal congor, silakan masuk. Oke, udah bisa. Sekarang gini. Silakan, saya teruskan 4 indikator itu. Ya lanjut Bang Tengku. Maksudnya? Kan ada 2 early warning dari Yesus, ada 4 indikator early warning, peringatan dini dari Yesus tentang penyesat. Ada 4 kan? Nah, kami akan buktikan di teks Bible Anda sendiri gitu, ya kan? Mute dulu Bang Modal. Pertama, Paulus telah mengakui dirinya adalah Kristus dengan teks berikut. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Jadi ada 2 yang mengaku Kristus. Yesus mengaku Kristus dan Paulus mengaku Kristus. Yang kedua, Paulus telah menyesatkan banyak orang. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan membingungkan orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesuslah Mesias. Kisah 9 ya nomor 22i. Ini ketiga, Paulus telah menyesatkan orang pilihan juga. Teksnya, Raja Agripa berkata, engkau gila Paulus, ilmumu banyak
membuat engkau gila. Tetapi Paulus dengan pede dia menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan akal yang sehat. Kisah 26 pasal 24-25. Indikator keempat, Paulus telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ganjil-ganjil, yang aneh-aneh. Ya, faktanya mana? Pertama, ya, bahwa ajaran Paulus itu bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Ya, sudah pasti itu Tengku. Baik, silakan. Pasti itu. Bang modal bicara, silakan. Ada yang mau dilanjutkan biar diskusinya langsung berjalan. Silakan. Ada saudara saya juga. Tolak belakang itu kan dengan arti kalian sendirinya itu. Kalau bagi orang Kristen tidak tolak belakang itu. Itu di teks Bible saudara, berarti Paulus mengajarkan sesuatu Yesus yang baru. Ya. Yang bukan ucapan Yesus. Karena hasil penelitian juga mengatakan itu ucapan Yesus tinggal 18%. Di luar itu 82% bukan ucapan Yesus. Itu penelitian di Harvard University, 34 pakar perjanjian baru. Dan itu bisa diterima karena sudah dipublish. Memang ucapan kalian itu tolak belakang karena kalian tidak seperti orang Kristen, karena kalian seperti orang Islam yang mana masuk untuk orang Kristen. Oke, kalau begitu kamu tolong jelaskan ya. Saya kasih contoh tolak belakang yang ada dalam Bible. Satu contoh, Paulus mengajarkan konsep penebusan dosa dengan darah Tuhannya sendiri, dengan cara digantung terkutuk di kayu salib. Sementara Yesus mengajarkan dalam Matius 18 nomor 3 tentang pertobatan. Bahkan di situ dikatakan bahwa tidak masuk ke dalam kerajaan surga kalau dia tidak melakukan pertobatan. Gimana cara kamu meyakinkan kepada kami tentang dua ayat yang bertolak belakang ini? Nanti dibantah dengan teman-teman kami yang lain. Monggo, silahkan dijelaskan dengan ya data, silahkan. Ya, Bang Erik, monitor Bang Erik sebentar Bang. Bang Erik, monitor. Terima kasih biar ku jelaskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Erik, mungkin ada yang mau ditambahkan. Ya, biar Bang Felix dulu biar. Iya, Bang Felix. Satu-satu. Ya. Baik. Oke, lanjut aja. Saya hanya mengisi kekosongan. Tadi saya hanya memberikan sebuah sudut pandang tentang tolak belakang dalam Bible. Makanya saya memberikan dua dalil yang bertolak belakang. Bagaimana cara kamu menjelaskan tentang ayat yang dua yang bertolak belakang ini, Bang Modal Congor? Sebenarnya itu tidak ada bertolak belakang. Kalian sendiri yang bertolak belakang. Bagi Kristen itu ya enak juga kok. Ini kan ayat yang saya bacakan tadi jelas bertolak belakang tentang konsep penebusan dosa dengan mengorbankan darah Tuhannya sendiri. Nah, sementara dalam Matius 18 nomor 3 mengajarkan pertaubatan. Inilah yang dikatakan bertolak belakang. Coba jelaskan antara kedua konsep ini, mana yang benar? Apakah ajaran Paulus, apakah ajaran Yesus? Gitu. Ajaran si Paulus itu tidak menyesat. Maksudnya kalian ini secara nggak nyambung, jaga sembung. Kenapa nggak nyambung? Apa kamu sudah lebih nyambung? Kenapa kamu diam? Silakan teman-teman yang lain, Bang Erik maju. Naikin si Jason tuh, si Jason mau naik tuh. Dan begitu juga kita di sini bicara bukan perkara iman, kawan, perkara data. Kalau perkara iman, kami juga bisa komplain. Sementara ajaran-ajaran para nabi kami dahulu menebus dosa yaitu dengan cara mengorbankan darah hewan. Nah, kalian di sini mengambil kitabnya orang Yahudi yang Taurat dan Injil, lalu kalian imani, kalian pakai, kalian gunakan, seolah-olah gak berpengaruh sama kalian. Karena perintah di dalam hukum Taurat dan Injil itu jelas. Matius 8 nomor 4 berkorelasi dengan Imamat 1 nomor 2. Bang Tiapius, kawan-kawan maaf, saya keluar dulu karena saya dipanggil Sultan ya, merapat ke istana tadi. Merapat ke istana ya. Baik, Bang Tengku. Syukran, barakallahu fiik. Syukran, terima kasih Pak Tengku, guruku. Pak Tengku. Itu gimana, Bang?
Sementara Yesus itu masih mengajarkan tentang persembahan darah hewan kepada orang Yahudi. Gak pernah dia mengajarkan agar darahnya ini menjadi penebus dosa orang Yahudi, nggak ada. Nah, Kristen dari mana mengambil Yesus, ya, mengambil Yesus lalu dikorbankan Yesus ini untuk menebus dosa kalian? Asal usul kalian dari mana sebenarnya? Yuk. Asal usul siapa ini sebenarnya? Asal usul Kristen. Aduh, Lalu asal usul kalian dari mana sebenarnya? Ya, asal usul kami jelas dari Tuhan. Nah, udah pernah kalian lihat Tuhan itu? Belum. Ya, kenapa kalian tidak pernah belum lihat? Kenapa kalian ingin mau mengajarkan? Ada pasien lain lagi. Nauzubillahi min zalik. Ini pasiennya parah sekali Bang Erik. Ini Bang Billy maju Bang Billy. Jiwa juga. Saya juga sudah enggak nih sama orang seperti ini, enggak nyambung. Iya, kan gini loh tadi pertanyaan pembahasannya kan. Dalam Torah, dalam kitab Imamat itu yang namanya korban penghapus dosa, ya, itu memakai 6 jenis hewan ternak, ya. Ada kambing, domba, apa namanya, kerbau, sapi, ya, yang betina dan yang jantan, itu cuma 6 jenis. Dan umurnya pun, ya, ada yang dari 8 hari sampai 1 tahun, ada yang dari 8 hari sampai 2 tahun. Nah, itu kriteria di dalam kitab Imamat, semuanya teratur. Di atas jenis dosa apakah itu pengorbanannya, misalnya dosa penghapus dosa atau korban khatat, itu memakai domba yang betina. Nah. Nanti ada lagi yang dosa yang lain, misalnya korban asam, ya, itu memakai yang jantan. Nah, Yesus itu yang jantan atau yang betina? Umurnya berapa? Nah, kalau disambungkan ke dalam kitab Imamat tentu tidak nyambung. Kalau dikatakan kitab Imamat adalah bayang-bayang dari pengorbanan Yesus, tentu tidak nyambung. Karena pertama yang dikorbankan adalah hewan, di dalam Kristen yang dikorbankan adalah Tuhan, dan Tuhan itu laki-laki atau perempuan untuk korban penghapus dosa, ternyata perempuan dalam Imamatnya. Itu tidak bisa disamakan dengan Yesus karena Yesus itu bukan hewan. Lanjut. Baik, untuk Jason silakan monitor Jason. Jason, mungkin tadi Anda naik turun karena banyak dijeda ya. Jason, silakan. Ya. Oke. Jason. Ya, silakan Jason. Ini kok Kristen pada lemes-lemes nih, pada puasa atau gimana nih? Puasa. Iya, kayak dia yang puasa nih Bang. Kita yang puasa, dia yang loyo. Gimana tuh Jason hubungannya antara kitab Imamat dengan pengorbanan Yesus yang adalah manusia? Ya, coba bedakan itu. Efesus 5 nomor 2 atau 3? 2 ya, 2. Ibrani 10 ayat 10 Kak mengatakan Yesus pengorbanan terakhir Kak. Dulu korban hewan, terus Yesus lah pengorbanan terakhir Kak. Oh, kalau berarti Yesus pengorbanan terakhir, betul. Ya, bisa aja kita anggap begitu. Tapi kan korbannya bukan korban manusia. Yang benar tuh korban itu hewan. Nah, dari mana ajaran korban manusia itu? Dari Karena mana? Kalau korban hewan itu Kak, itu dulu dilakukan. Kalau sekarang kan dia datang Kak ke dunia jadi korban terakhir. Iya, itu atas perintah siapa di dalam kitab Taurat atau bukan bahwa pengorbanan itu harus manusia? Itu firman Tuhan yang mana di dalam kitab Taurat bahwa korban itu harus manusia? Musa mengatakan dia menyiramkan darah itu ke bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan kepadamu, perbuatlah. Tuhan Yesus datang mengadakan bahwa inilah darahku untuk pengampunan dosa Kak. Dia yang yang di dalam kitab Musa yang kau bacakan tadi itu yang dipersembahkan, yang darahnya dipercikan darah hewan apa darah manusia? Darah hewan Kak. Darah hewan. Terus darah manusia itu siapa yang ngajarin? Dalam Taurat yang mana?
itu korban sempurna Kak, Tuhan Yesus Kak. Loh, enggak, di dalam Taurat di mana ada pengorbanan tuh pakai darah manusia. Ada satu sih darah manusia, itu Dewa Molok. Pengorbanan manusia pakai pengikut Dewa Molok mengorbankan manusia. Nah, di dalam aturan nanti kamu bacakan, memercikan darah kepada jemaah Israel ya, itu memakai darah lembu, sapi. Ya. Nah, di mana ajaran Musa pernah mengatakan diganti dengan darah manusia? Itu yang perlu kita buka. Nah, kalau darah manusia dalam kitab Perjanjian Baru itu ajaran siapa? Juga itu Kak. Itu apa? Perjanjian. Tuhan sedang apa? Coba pelan-pelan ya, coba pelan-pelan gini, pahami dulu. Sedang spoiler Kak, spoiler. Seperti Abraham mengorbankan anaknya ya kan? Abraham nggak mengorbankan anak. Iya, mengorbankan anaknya diganti. Diganti apa? Di dalam di kami diganti domba. Diganti domba. Apakah ada diganti manusia? Apakah itu Kak? Ada spoiler alaluan Kak? Enggak, endingnya anaknya nanti akan datang ke dunia. Enggak, urgensi daripada akedah Ishak, pengorbanan Ishak itu di Gunung Moria itu bukan untuk pengorbanan Ishak, tapi bukan untuk menyembelih Ishak, tapi untuk menguji iman Abraham. Nah, apa yang disembelih akhirnya? Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal. Iya. Menyerahkan anaknya yang tunggal. Iya. Tapi akhirnya yang disembelih manusia atau hewan? Hewan, anak domba. Hewan. Nah, sekarang ada nggak di dalam contoh bahwa persembahan korban itu manusia di dalam kitab Taurat? Kan dulu Kak, hewan Kak. Iya, hewan. Nah, kalau sekarang jadi korbannya manusia, kalau sekarang pun misalnya nih di tahun 2025, kamu mengorbanin manusia ditangkap polisi, pasti. Coba aja kau korbanin manusia kau sembelih, kau tangkap polisi. Ya, ngerti. Ya, sebetulnya Jason ini dengan pertanyaannya mengerti nggak Jason? Mengerti Kak. Sudah belajar sebelumnya ya Jason ya? Sudah Kak. Jadi belum pahamnya di mananya Jason? Udah paham semua Kak. Iya, tadi kan sudah paham, tapi kenapa masih meyakini bahwasanya ya konsep penebusan dosa dengan darah Tuhan itu masih diyakini, padahal yang dijelaskan Bang Billy tadi yang sebenarnya ajaran yang sebenarnya adalah ya mengorbankan domba Kak. Darah tak cacat tak bercela, begitu juga darah Tuhan Yesus tak cacat tak bercela. Iya, Yesus domba atau orang? Iya. Itu enggak, Yesus binatang apa orang? Coba jawab dulu. Yesus binatang atau orang? Orang. Kenapa kau samakan dengan binatang? Kan binatang itu untuk pengampunan dosa. Dia datang ke dunia berkorban. Jadi di dalam tubuhnya, di dalam tubuhnya mengalir darah domba mungkin Aki. Nah, dia datang, dalam tubuhnya mengalir darah domba kita mungkin. Butuhkan. Makanya kita nggak capek lagi korban semua karena dia udah datang. Korban Jason, kalau emang dosamu udah ditebus, kan kau udah pasti masuk surga kan? Kenapa kau nggak budir aja sekarang? Enak pun kau, budir aja kok kayak gitu. Enak kali kau. Bagaimana kalian Kak? Dalam hadis Kak mengatakan. Oh, udah masuk ke hadis ini ya. Kau mau budir kau. Udah mentok hadis kau ya. Udah mentok di Taurat nomor 6.600. Udah mentok kau ya. Oke, umat muslim enggak ada korbankan manusia. Hari kiamat Allah umat Yahudi enggak ada korbankan manusia. Orang Yahudi dan seorang Nasrani lalu berfirman, itulah keselamatan kalian dari api neraka. Bagaimana Allah Kak? Menyerah Yahudi dan Nasrani. Lalu dia berfirman, itulah keselamatan kalian dari api neraka. Oh, udah buka puasa kok rupanya, udah nggak lemes lagi kau. Lebih yang ngeri kan Kak? Fokus. Ya, selesaikan dulu. Fokus dulu dalam Taurat ya. Kalau Yesus itu nggak nyambung dengan korban imamat yang ada dalam Taurat.
kan udah jelas 6 kriteria hewan ternak. Nah, Yesus ternak yang mana di antara 6 hewan itu? Sapi kah, kerbau kah, kambing kah, domba kah? Ayo. Kalau kau bilang Yesus itu adalah domba, kau parah. Tuhan kau katakan binatang. Seperti anak domba kak, bule putih bersih, suci kak. Bersih begitu jatuh tuh, yang kudus, yang suci itu. Di mana ayatnya domba itu suci? Di mana coba ayatnya domba itu suci? Ada enggak. Putih kak, bersih kak. Iya, di mana ada domba suci itu di mana? Kalau di dalam Taurat persembahan korban itu adalah 6 binatang ternak. Nah, dari 6 binatang ternak itu Yesus tuh masuk ternak yang mana? Domba karena bule putih seperti dia kudus, bersih, tanpa noda. Oke, jadi kalian mempersembahkan darah manusia, begitu? Berarti kalian meyakini meyakini bahwa darah manusia darahnya di atas kayu salib. Nah, berarti kalian beda dengan kitab imamat. Kalian mempersembahkan darah Tuhan, kami mempersembahkan darah hewan. Kan dia jadi penggenapan terakhir kan, nubuatan. Nubuatan di mana Yesus dalam Torah? Yesaya 53 dia apa? Akan disalib berapa? Nggak ada kata disalib. Akan disalib. Di mana? Yesaya 53. Nah, itulah kalian baca terjemahan yang salah. Seorang yang berkesusahan dan biasa menderita kesulitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup wajah terhadap dia. Nah, itulah tapi kalian sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya, kesesaran kita lain dipukulnya. Ini dalam Injil pun tidak ada kata tertikam, pengampunan dosa. Di situ nggak ada kata tertikam. Mekholel itu artinya menderita, bukan tertikam. Nah, kalianlah yang salah menerjemahkan kata mekholel menjadi tertikam. Entah dulu mau kabur kemana tadi, berarti gagal yang tadi ya. Yang menusuk tangan yang itu segala tulangku dapat. Enggak, yang berarti entah dulu kita lihat saya ya. Nih, saya dengan ayatnya nih. Saya 53. Apalagi kamu mau bawa kamu membawa kitab nih, saya nih, saya 53. Menak aja ada kata salib di situ. Di mana kata salib? Mekholel jadi kata salib. Nggak ada kata mentikam. Nggak ada kata sama kitabnya itu. Dari orang macam-macam. Sama aslinya ini. Mazmur. Sabar dulu, jangan kemana-mana. Ya, kita ke ayat 5, lihat nih. Nah, ini dia nih. Fehu dan dia mekholel, dan dia bukan tertikam. Mekholal itu artinya menderita. Nih, kita lihat kalau menikam menderita itu juga lah. Loh, kok jadi menikam? Kalau katanya menikam ini pas dengan Yesus, tapi kan ini bukan menikam. Tidak ada kata menikam di situ. Itu kejahatan kalian di dalam melencengkan arti daripada Nabi Yesaya. Saya jadi garda terdepan untuk meluruskan ini bahwa tidak ada kata yang seperti itu. Kita lihat buka Zakarias 12 ayat 10 buat perbandingan. Makanya hidup jangan dalam terjemahan. Iman itu harus dilandasi atas kitab suci. Nah, kitab suci itu ditulis dalam bahasa apa? Ibrani. Nah, kita lihat. Kalau untuk kata menikam nih, Mazmur 22 ayat 17, Pak. Sabar dulu, saya belum kelar nih. Dakaru, ya artinya apa? Step, menikam. Oke, nah sementara ini meholal sama dakar dua kata yang berbeda. Nah, kita lihat apa artinya meholal. Menderita. Jadi bukan dia menderita dan dari orang. Siapa itu, Kak? Itu merujuk pada siapa, Kak? Enggak, tak dulu. Di sini ada kata tertikam atau tidak? Itu merujuk pada siapa? Entar dulu, ada kata tertikam enggak? Itu gampang. Mazmur, Kak. Mazmur 22. Entar dulu, dari mana kamu mendapatkan selesaikan dulu ini, Jason. Dari mana kamu memahami itu sebagai tertikam? Dari mana itu? Menderita, Kak. Tertikam.
Iya, di mana ada kata tertikamnya? Bahasa Inggrisnya kan step, pierce. Nah, nggak ada kata step atau pierce, nggak ada. Itu merujuk pada siapa? Iya, entah dulu, makanya dari mana kamu mendapatkan kata tertikam? Itu dari mana? Jawab dulu itu. Itu merujuk pada siapa? Iya, kan kita harus lurusin dulu secara tekstualnya gini loh. Udahlah. Untuk memahami konteks itu harus teks dulu. Ketika teksnya salah, maka seluruh konteks dan pemahaman berantakan. Itu konsekuensinya. Iya. Jadi teman-teman tidak ada kata tertikam seperti harapan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Oke, kita lihat ayat 6 ya. Dia menderita kesakitan. Iya. Dia ayat 6 kita lihat pembahasan yang detail ya. Ini lihat. Ayat 5. Oke. Fehu mekholel mepesainu meva afonotenu, artinya ya, dia bukan dia tertikam ya, ia menderita oleh karena kejahatan kita, oleh karena dosa pemberontakan kita, dan ditekan oleh karena pemberontakan kita, karena dosa-dosa kita. Nah, yang berbicara di sini kita ini siapa? Kita manusia lah. Salah, konteksnya itu berbicara soal salah kita di sini yang audiensinya adalah raja-raja dan penguasa-penguasa di akhir zaman. Ini kan nubuatan di akhir zaman. Kalau nggak percaya kita kembali. Nih kita lihat yang berbicara itu ini. Nah begini cara belajar nih. Nih yang berbicara itu siapa nih dia? Yang berbicara di situ secara konteks adalah so will many nation, maka akan terjadi bahwa banyak bangsa-bangsa akan berkata dan raja-raja akan tertutup mulutnya oleh karena melihat Israel. Jadi di akhir zaman nanti kejayaan Israel itu akan dikembalikan seperti dahulu. Orang-orang yang menderita dikatakan seperti domba tidak membuka mulutnya, itu merujuk kepada Israel. Kita lihat bagaimana orang Israel itu dihabisi di zaman Hitler. Mereka tidak membuka mulutnya waktu mereka dimasukkan ke dalam gas beracun. Mereka tidak membuka mulutnya ketika mereka ditembak, tapi Yesus membuka mulutnya 2 kali ketika disalib. Jadi bukan Yesus itu membuka mulutnya. Ya Bapak kalau boleh cawannya berlalu daripadaku, dia membuka mulutnya. Berarti dia tidak sama dengan Yesus. Jadi bukan untuk Yesus, Pak. Bukan, jangan dipaksa. Mazmur 22 ayat 17 Kak. Mazmur 22 ayat 17 itu salah terjemahan lagi ya. Ya kan, salah terjemahan. Makanya kalau bukan untuk Yesus lagi. Itu Kak, itu nubuat para nabi Yesaya. Jason, Anda sedang berhadapan sama yang memegang pemegang kitab aslinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu pendapat ya, untuk Yesus ya, kita lihat. Kita hargai ya. Kita lihat apakah ada di situ mereka menusuk tangan dan kakiku ya. Mazmur 22 ayat 17 di sini ya sampai 19. Nih tunggu bentar aku buka. Kecuali kamu lebih hebat dari saya membaca teks asli, yaitu kita bisa bersaing. Ini kan kita nggak bisa bersaing, ibarat langit dan bumi. Hikmat Anda mereka dan membagi-bagi pakaianku persis sekali Kak. Seperti Tuhan Yesus dibagi pakaiannya di antara mereka dan mereka membangun di atas. Lihat. Ki sefafuni kelavim adat meriim ikifuni kaari yadai veraglai. Mana ada kata menusuk tangan dan kakiku di sini? Mana ada kata dakar di sini? Nggak ada. Artinya apa? Anjing-anjing telah mengelilingi, telah mengepungku, dan kekumpulan orang jahat telah mengelilingiku. Mereka seperti singa di tangan dan di kakiku. Jadi musuh-musuh Raja Daud itu itu tangan dan kaki singa. Seperti singa di tangan dan di kakiku. Jadi ini tidak berbicara soal Yesus. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka enggak, ini dulu. Tadi kan kamu mau kesini dulu. Ini dulu. Nah, di mana di situ ada kata menikam tangan dan mereka menikam tangan dan kakiku? Nggak ada. Ini dulu.
For dog has surrounded. Sabar dulu, kita mengedukasi di sini. Karena anjing-anjing telah mengepung aku dan segerombolan orang jahat telah mengelilingi aku. Mereka seperti singa di tangan dan di kakiku. Jadi musuh-musuhnya raja itu digambarkan seperti singa, seperti anjing. Nah, tidak ada mereka menusuk tangan dan kakiku di sini. Singa, tangan dan kakiku diapai, Kak? Kenapa? Tangan dan kakiku diapai? Diapai? Maksudnya gimana sih? Tangan dan kaki segala tulangku dapat seperti singa, seperti singa mereka di tangan dan di kakiku. Nggak diapa-apain, nggak ada di sini, nggak ada kata mereka bagi pakaianku di antara mereka. Itu persis banget. Di sini nggak ada kata menusuk. Di mana kata menusuk sini? Tuh. Itu persis sekali, mereka bagi-bagi pakaianku di antara dan mereka bangun di atas. Enggak, nih. Di sini ayat 17 persisnya di mana? Itu persis sekali. Coba baca. Ya, coba baca ayat 17. Coba baca ayat 17. Coba kau baca ayatmu. Coba ayat. Saya baca Bang ya. Coba. Ya, okay, ya, coba. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Ini Mazmur 22:17 versi LAI. Silakan Naki. Versi asli. Kesalahan mereka. K itu seperti, Ari itu Arya itu singa. Ya, ada veragla di tangan dan di kaki. Jadi musuh-musuhnya Raja Daud digambarkan seperti anjing-anjing, seperti gerombolan penjahat. Itu seperti banyaklah di ini bukan nubuatan tentang Tuhan Yesus, Kak? Bukan, karena Yesus bukan Tuhan. Tuh pinter. Lanjut. Jadi untuk siapa ini, Kak? Menurut Kakak? Untuk Bani Israel. Ini bukan untuk-untukan, ini tulisan, ya, tulisan puisi Daud ketika dia sedang berperang. Ya, ketika dia dikerumunin, dikelilingi oleh musuh-musuhnya dia katakan mereka seperti singa di tangan dan di kakiku. Begitu. Tidak ada nubuatan-nubuatan di sini. Yang paling penting gini aja, ada nggak di dalam seluruh kitab ini yang paling mendasar? Ada nggak di sini seluruh kitab Mazmur ini nama Yesus? Ada nggak, saya tanya? Coba jawab. Ada nggak di Mazmur 22 ini nama Yesus tertulis? Kan itu nubuatan, Kak. Nama kan rahasia, Kak. Kata siapa nubuatan? Enggak, makanya nubuatan itu tertulis namanya, misalnya tentang Mesias. Ya, Mesias, tapi namanya tak tersebut Mesias yang diurapi. Ada namanya tertulis. Kamu tahu Mesias? Kamu tahu Mesias yang benar siapa? Yesus. Di mana ayatnya dalam kitab Torah? Kan dia yang diurapi, Kak, makanya kata Kristus. Kapan dia diurapi secara Yahudi? Karena diurapi itu harus memakai minyak urapan. Yang terpilih, Kak, yang diurapi. Ya enggak, jangan gitu dong. Kapan Yesus pernah diurapi secara tradisi Yahudi dengan minyak urapan? Kapan? Beda konteks lah, Kak. Yang namanya diurapan itu pakai minyak urapan. Semua raja-raja mulai dari Saul sampai Yekonia itu raja-raja Israel itu semua diurapi dengan minyak urapan. Nah, pertanyaan saya sekarang, kapan Yesus pernah diurapi secara dengan minyak? Kapan? Gak ngerti, kan? Nah, iya kan Anda mengatakan Yesus diurapi. Nah, tunjukkan kepada kami di sini supaya mengedukasi kapan Yesus pernah diurapi memakai minyak urapan, karena yang namanya yang diurapi itu namanya urap, ya, pakai minyak urapan, bukan urap yang ada di Jawa tuh yang dimakan tiap pagi, ya. Jadi gitu. Kalau pengurapan itu pakai minyak urapan, mulai dari Daud sampai Raja Jekonia itu semua diurapi dengan minyak urapan. Bahkan Harun diurapi juga dengan minyak urapan serta anak-anaknya. Nah, ada nggak Yesus pernah diurapi memakai minyak urapan seperti tradisi Yahudi? Itu pertanyaannya. Dia diurapi oleh Bapa, Kak. Paling besar dia, makanya dia datang, dia lain terakhir. Dia di mana dia diurapi secara tradisi Yahudi? Karena dia kalau mau jadi raja Yahudi, mau jadi Mesias harus diurapi secara raja-raja Yahudi, karena raja-raja Yahudi itu adalah Mesias juga, karena arti daripada Mesias yang diurapi, gitu.
Iya, nggak usah lari lagi lah. Cukup 2 data tadi aja. Anda bawa Yesaya 53 dan Mazmur 22. Menurut pendetamu itu adalah nubuatan untuk Yesus. Sementara setelah kita bandingkan teks aslinya dengan Bible, ini berbeda. Kalian sama-sama, makanya saya tadi berstatement bahwasanya kalian mengimani yang namanya Torah dan Injil, tapi isinya tidak kalian pakai. Anda sekadar iman dan baca doang. Kalau begitu nggak usah kalian pakai nama nabi-nabi yang pernah datang ke dunia. Pakai aja si Paulus dan kawan-kawannya. Karena mereka itu Bang Eri, mereka itu korban terjemahan. Iya, makanya betul Aki. Jadi 2 data ini aja bisa membantah Anda masih bertahan di sini gitu. Hah? 2 data ini aja bisa kita bantah. Anda tadi mengatakan itulah nubuatan untuk Yesus, ternyata tertolak dengan data Bang Billy yang adalah pemegang aslinya kitab orang Yahudi. Masih Anda berada di sini gitu. Jason, lompat. Lari. Halo Bang. Halo. Ya. Siapa yang lompat tadi? Oh bukan. Oh Bang Billy yang turun. Ah, masih ada. Mana? Kalau itu cuma diganti ini doang, diganti gedein doang. Oh gitu ya. Diberesin ininya, diberesin komalnya biar ini tersusun. Silakan lanjut. Gimana itu? Jason. Bang Eri, coba dibesarkan saya ini biar kita kasih pemahaman nih. Saya 53 ayat 5 tadi ya. Oke, ini ya. Fehu mecholal mishpatenu mitke meafotenu, artinya dia bukan tertikam dia menderita oleh karena pemberontakan dosa kita, dan dia ditekan oleh karena kesalahan kita. Maksudnya apa? Now the nation will acknowledge, sekarang bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Israel itu menderita bukan karena ditolak oleh Tuhan dan bukan karena dipaksa untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa bangsa-bangsa ya. Sebaliknya ya, mereka sendirilah bangsa-bangsa itulah yang bersalah karena mereka setelah melakukan hal yang tidak adil, mempersekusi orang Yahudi ya. Siapa mereka yang persekusi orang Yahudi di dalam sejarahnya? Perang salib, Hitler, siapa mereka? Ya, tahu sendiri. Israel was pain. Israel itu menderita because of, not for ya, because of, not for our rebellious sin, through our iniquity, not as an atonement to them. Jadi orang yang ngomong ini harus dipahami, yang omong ini adalah bangsa-bangsa, bukan kita ini, kamu sama saya sama Bang ini, Bang Eri, bukan. Yang ngomong ini adalah bangsa-bangsa. Makanya sekarang bangsa-bangsa memahami bahwa Israel, ini bicara soal Israel, penderitaan Israel. Ternyata yang membuat Israel menderita itu adalah bangsa-bangsa yang menyiksa Israel, yang menghabisi Israel di mana? Di perang salib yang 2 kali dan di Hitler yang berkali-kali. Sampai 6 juta jiwa, dan mereka ketika dimasukkan ke gas beracun, chamber gas, mereka hanya diam. Ketika mereka dihadapkan pada regu tembak, mereka tidak membuka mulutnya. Tapi Yesus membuka mulutnya. Ya Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Eli lama sahabat, dia ngeluh. Tapi orang Yahudi di hijaban Hitler, mereka hanya diam. Itu yang disebut hamba yang menderita, bukan Yesus. Lanjut. Masih paham Jason? Jason masih mau dilanjut? Jason. Halo Kak, oke. Halo. Iya, paham kau? Beda pandangan kita Kak. Beda pandangan. Iya, memang kita beda pandangan, tapi satu kitab. Itu masalahnya. Satu kitab tapi beda pandangan. Apa yang salahnya yang mana gitu? Ini ya, kalau orang Yahudi itu ya, kalau mereka belajar itu nggak boleh, menurut saya nggak boleh. Udah ada yang nih saya kasih tahu nih sama kamu. Nih,
Tuh. Ini Rashi, ulama. Jelasin nama dia tuh secara detail. Ini Radax. Jelasin lagi ayat per ayat. Ini Metzudat David, jelaskan lagi. Ini Metzudat Sion. Jadi udah dikelilingi oleh pemahaman yang sudah paten sebelum kekristenan muncul abad pertama. Ya, penerjemah, komentari kitab atau penafsir kitab Yesaya yang paling tertua ialah Yohanan bin Zakkai tahun 30 sampai tahun 80. Yohanan bin Zakkai. Nah, kekristenan yang tertua di dalam tafsirnya dalam kitab Yesaya adalah Origen tahun 103. Artinya Judaism lebih awal, lebih dahulu memahami Yesaya ini ketimbang Kristen. Begitu. Nah, kalau Anda punya data pembanding silakan, karena di sini memang data-data yang keras, ya, yang keras, bahwa tidak ada satupun tertulis atau tersembunyi tentang Yesus, nggak ada clue tentang Yesus di sini. Mengesuskan ini, bagaimana cara mengesuskan kitab Yesaya? Dengan merubah kata meholel menjadi menikam, pas. Sementara meholel artinya bukan menikam tapi penderitaan. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai tadi ya, Bang Adon, katanya mau ada challenge di season babak-babak diskusi biar tidak monoton, katanya mau berbagi dan juga biar netizen menyimak sebagai referensi ilmu yang dari gurunda-gurunda kita narasikan tadi. Boleh izin yang di atas, siap. boleh? Ya, kita beri kesempatan 3 orang ya, 3 orang. Baik. Berarti ini untuk yang mudah-mudah aja Bunda, pertanyaannya yang mudah-mudah aja. Ini pertanyaannya dari gurunda, Bang Adon. Iya betul, ya gurunda silahkan yang mudah-mudah aja. Ini buat Kita moderator berbagi. atau buat gurunda-gurunda yang lain, ini untuk umum atau untuk siapa, Bang Adon? Saudara Muslim pastinya. Oh, saudara Muslim. Baik, Bunda Tiara, Ustadz Felix, Abang izin turunkan dulu ya. Nanti kita simak pertanyaan yang di bawah. Mas, izin turunkan dulu ya sebentar. Nanti bukti lagi. Nanti dikatasin lagi ya. Ini Buat netizen semuanya ya, buat netizen, oke. Jason izin turunkan dulu ya. Jason izin turunkan dulu. Ini yang mau bertanyanya siapa nih? Gurunda monitor nggak? Gurunda monitor. Bang Jumal lagi rehat itu. Oh, rehat, oke. Lagi istirahat. Assalamualaikum Bang Adon. Tadi abang naik tadi kena tendang ya. Iya betul. Karena nggak belum kenal mereka. Tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Iya, siap. Masih di kerjaan tadi. Sebentar, sudah bisa. Loh kok jadi gini? Apanya? Di sana udah jam berapa, Bang? Jam 10 pas ini. Jam 10 malam. Jam 10 malam ya. Malam, iya betul. Masih hari Sabtu ya berarti ya? Iya, betul, masih hari Sabtu. Oke, lanjut. Bang Adon, suaranya bisa lebih keras nggak? Kecil banget suaranya. Lebih keras, segini kenceng nggak? Baik, untuk 2 orang saja dulu. Udah kenceng. Bang Adon. Iya, gimana? Udah kenceng? 2 orang dulu aja ya. 2 orang boleh 2 orang. Oke, udah kenceng ini suaraku? Oke. Yang bertanyanya siapa nih? Apa Bang Billy atau Bang Erik atau Bang Felix? Silahkan untuk disiapkan pertanyaannya ya. Yang mudah-mudah aja, Untuk 3 orang juga tidak apa-apa, nanti di rolling. Atau untuk 5 orang? Untuk berapa orang, Bang Adon? Total 10 orang nanti ya. 10 orang, Masya Allah luar biasa. Satu hadiahnya berapa, Bang Adon? Kita kasih 100.000 aja dulu. 100.000, keren. Uang tunai 100.000 nanti Uang tunai 100.000 ya. Masya Allah. Ayo siapkan ilmu. 1 juta. Siapkan diri Anda, wahai Muslim. Wahai Muslim ya, persiapkan. Caranya, teman-teman, kalian boleh naik 2 orang. Naik 2 orang. Nanti sesudahnya di atas, pertanyaannya di atas ya. Bukan pertanyaan dulu, tapi naik dulu. Nanti pertanyaannya oleh gurunda kita, yaitu Bang Billy, Bang Erik, dan Bang Felix ya.
Saya cuma ada pertanyaan buat Oten nih, seru nih pertanyaannya. Siapa yang dikorbankan, hewan kah atau manusia kah? Itu susah itu jawabnya. baik. Ya, hadiahnya 200.000. Hadiahnya 200.000 kalau bisa. Coba Bang Adon. Ada Oten di bawah itu. Kita buat saudara muslim dulu ya. Ini kan bulan Ramadan gitu ya.